Saya menyapa kita semua di tempat ini. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan pasti penuh dengan semangat. Amin. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk Gembala, Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya bersyukur kita boleh sehat sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan belajar dan kita akan memahami, kita akan mengingat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, tema yang saya bawa pada siang hari ini yaitu pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Sama-sama katakan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mari percaya Bapak Ibu Saudara bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak terburu-buru. Pertolongan Tuhan tidak terlambat, bahkan tidak terlalu cepat. Tapi Tuhan tahu cara dan waktu di mana Tuhan untuk menolong setiap kita. Nah, kita yakini bahwa hidup kita itu tidak pernah terlepas. Kita yakini bahwa hidup kita itu tidak terlepas dari yang namanya persoalan hidup. Hidup kita itu tidak terlepas dari namanya masalah, pergumulan. Karena selagi setiap manusia hidup di dunia ini akan selalu ada pergumulan, akan selalu ada yang namanya pencobaan, akan selalu yang ada namanya persoalan yang kita alami. Itu adalah hal yang wajar selama kita hidup di dunia ini. Tetapi bagaimana cara kita memandang ketika permasalahan itu datang dalam hidup kita? Bagaimana cara kita melihat dari sudutnya Tuhan ketika permasalahan datang dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan dalam hidupmu pribadi lepas pribadi. Apa yang menjadi pergumulan yang saat ini mungkin kamu rasakan, Tuhan, kenapa aku belum sembuh sampai saat ini? Aku sudah menunggu lama. Aku sudah 1 tahun merasakan ini terus. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan, kau terlambat. Tidak, Tuhan tahu cara Tuhan untuk menolong kita. Tuhan tahu waktu Tuhan untuk menolong kita. Tuhan, kenapa di situasi saat ini aku di PHK? Kenapa Tuhan gak tolong aku? Aku udah lama pengangguran, Tuhan. Tuhan terlambat. Tidak, Tuhan tidak terlambat. Nah, kalau kita lihat dari dulu dan masa-masa sekarang, kita sering mendengar banyak orang-orang yang bunuh diri. Banyak orang-orang yang mengakhiri hidupnya. Nah, apa yang menyebabkan mereka bisa mengakhiri hidupnya? Apa yang menyebabkan mereka bunuh diri? Gak ada orang yang bunuh diri tanpa alasan. Gak ada orang yang bunuh diri karena memang dia pengen bunuh diri. Gak ada, Bapak Ibu Saudara. Orang mengakhiri hidupnya karena dia tahu bahwa dia memiliki masalah yang sangat-sangat sulit dan besar yang secara pribadi dia gak mampu. Secara pribadi dia tidak mampu untuk menyelesaikannya. Sehingga dia berharap kepada manusia dan manusia juga malah mempertambah masalahnya. Itu zaman sekarang itu sering kita dengar. Orang mengakhiri hidupnya seakan-akan dia berpikir, aku mati aja. Kalau aku mati masalahku selesai. Banyak orang putus asa, bahkan depresi. Bahkan kita melihat orang-orang yang sekarang, orang-orang di rumah sakit jiwa semakin bertambah karena sakit jiwa. Kenapa? Kenapa orang-orang di rumah sakit jiwa semakin bertambah? Saya punya pengalaman di mana kami ada penelitian dari pelajaran konseling pastoral. Nah, saat itu kami mengunjungi satu rumah sakit jiwa, tapi ini bukan didirikan dari pemerintah, tapi ini justru didirikan oleh perorangan. Jadi organisasinya itu rohani. Nah, mereka diajarkan setiap pagi untuk bangun pagi, mereka diajarkan untuk bersyukur, mereka diajarkan untuk membersihkan kamarnya,
bahwa mereka ini jiwanya sakit itu karena permasalahan yang mereka pikir mereka bisa sanggup untuk lewati. Mereka di sini itu bukan orang-orang yang sepele. Itu kamu lihat di ujung sana gitu contohnya, Sikon contohnya gitu. Dia itu S3 di Amerika, tapi dia gila katanya dia. Karena apa? Karena dia memandang dirinya hebat. Dia mau menyaingi orang yang lebih tinggi. Dia tidak sadar bahwa dia itu terbatas. Nah, sehingga apa yang terjadi? Dia memaksakan dirinya sesuai dengan untuk bisa mengalahkan orang-orang, dan akhirnya apa? Kejiwaannya pun rusak. Ada lagi yang hakim. Nah, hakim. Kenapa? Kamu melihat di ujung itu katanya gitu kan? Contohnya kayak Asri. Kamu melihat di ujung itu yang pakai baju biru. Itu adalah hakim. Untuk mengobatinya, kami membuat satu khusus ruangan. Jadi di situ dia nanti mengetok palu, berbicara, tertawa. Karena apa? Permasalahannya yang kami teliti adalah dia tidak jujur. Dia mau disogok oleh orang-orang untuk mengatakan kesalahan itu benar di mata orang-orang, padahal salah. Nah, dia tertimpa, dia merasa bersalah. Sehingga apa yang terjadi ketika dia memikir-mikirkan, oh iya aku bersalah, bagaimana caranya aku bisa lepas dari masalah ini? Dia bingung. Sehingga apa yang terjadi? Mentalnya pun rusak, kejiwaannya pun rusak, karena dia selalu tertuduh karena masalah itu. Dia tidak jujur ketika dia menghakimi orang, ketika dia ada di kantor penghakiman, dia tidak jujur. Banyak sekali orang-orang hebat yang kami temui, dokter, bahkan perawat, ada dokter gigi, ada banyak orang-orang hebat. Bapak Ibu Saudara, banyak ilmunya yang sangat tinggi. Tapi mengapa mereka seperti itu? Terkadang kita pikirkan bahwa mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri seakan-akan agar mereka dihormati. Mereka gila hormat. Mereka memakai kekuasaannya, skillnya untuk dipandang tinggi, sehingga mereka berusaha untuk lebih tinggi lagi dan tidak menghiraukan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Itu dia Bapak Saudara, Ibu Saudara yang terkasih. Maka tetap pandang bahwa Tuhan itu baik. Tuhanlah yang menolong kita. Pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Terpujilah Tuhan, kita percaya Tuhan yang selalu memimpin setiap langkah kita. Mungkin saya tidak tahu di tempat ini siapapun kita yang memiliki persoalan, masalah, pergumulan yang saat ini kita berpikir, Tuhan kenapa belum selesai? Kok gak selesai Tuhan? Datang lagi Tuhan, selesaikanlah yang satu ini, tolonglah Tuhan. Kita berpikir Tuhan terlambat, tapi percayalah Bapak Ibu, tetap imani. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu kapan Dia harus memberikan pertolongan bagi setiap orang yang benar-benar meminta. Firman Tuhan katakan orang benar, dikatakan di dalam Mazmur atau dikatakan di dalam Ayub, dikatakan dari aku muda sampai tua tidak pernah mendengar orang benar meminta-minta roti. Tidak pernah mendengar orang benar ditinggalkan Tuhan. Dan jadi percayalah, pergumulan apapun yang saat ini kita hadapi, ketika kita tetap benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Yang percaya sama-sama berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kita mau belajar dari kisah yang namanya Bartimeus. Itu terdapat di dalam Markus 10. Saya bercerita bahwa ini si Bartimeus ini adalah seorang pengemis. Dia seorang pengemis yang tinggal di Yeriko. Dia tidak memiliki rumah, tidak memiliki apapun, dia hanya memiliki pakaian dan makan pun dia harus diberi oleh orang-orang karena seorang pengemis. Nah, dia tinggal di jalan-jalan. Namun suatu ketika dia mendengar bahwa Yesus datang ke Yeriko. Bahkan murid-muridnya bersama Yesus datang ke kota Yeriko, dan dengan penuh semangat, dengan penuh iman dan keyakinan, dia berusaha untuk mencari Tuhan. Dia berusaha untuk menemukan Tuhan. Itu Tuhan Yesus. Dia penyakit, dia memiliki buta. Jadi dia tidak bisa melihat dari dia
kecil sampai dia di masa tuanya dia tidak bisa melihat. Tapi ketika dia mendengar dari orang-orang bahwa Yesus banyak melakukan mujizat, dia datang, dia hampiri Tuhan dari jauh karena banyak orang yang mengkerumuni Yesus pada saat itu. Jadi dia hanya bisa melihat, hanya bisa mendengar dari jauh. Tapi apa yang terjadi? Dia teriak, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Bahkan banyak orang-orang yang tegur, kau jangan kau diam kau, gitu-gitulah. Banyak orang, bahkan muridnya juga marah, jangan ribut gitu. Terus tetap semakin ditegur, semakin keras suaranya. Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Sekali lagi, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Sehingga apa yang Tuhan tergerak dan dikatakan siapakah itu? Bawa dia kemari. Nah, maka muridnya membawa orang buta itu untuk mendatangi Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, apa yang kau kehendaki agar berbuat bagimu, katanya. Apa yang kau mau biar aku lakukan untukmu? Karena imannya. Semakin dia ditegur, semakin dia dimarahi, dia semakin beriman, dia semakin berseru kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan katakan, pergilah, imanmu telah menyembuhkan. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Dari Petrus kita bisa belajar bahwa iman yang teguh itu menghasilkan mujizat. Ketika kita beriman, jangan hanya sekedar beriman. Imani tetap sekalipun masalah itu datang menghampiri, tetap imani, aku pasti bisa menyelesaikannya. Amin. Iman yang teguh menghasilkan mujizat. Sama-sama katakan kanan kirinya, iman yang teguh menghasilkan mujizat. Haleluya. Kita juga belajar dari Simon Petrus. Kita belajar dari Simon Petrus yang dimana ketika Yesus datang di danau yang namanya Danau Genesaret. Nah, di situ Yesus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang pada saat itu. Namun Simon Petrus pada saat itu sedang menjala ikan. Nah, kalau kita tahu antara Yesus dengan Simon Petrus, di mana notabene-nya dia itu seorang pelayan yang dimana dia itu sering menjala ikan di situ. Jadi dia tahu situasi ikankah, apakah ikan di situ semakin berkurang atau tidak. Pokoknya dia tahu situasi tempat itu. Namun apa yang terjadi? Suatu ketika Petrus dia sudah semalaman menjala ikannya, tapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Dia sudah berusaha keras melakukan yang terbaik agar dapat menghasilkan ikan yang banyak, tapi dia tidak mendapatkan apapun. Nah, singkat cerita, Yesus datang menghampiri perahu si Petrus. Singkat cerita, datang menghampiri perahu Petrus dan dia katakan, ayo bertolaklah ke tempat yang lebih jauh. Nah, sebenarnya kalau Petrus bilang, Tuhan, aku udah kesana, gak ada Tuhan. Bisa aja Tuhan, bisa aja Petrus ngomong seperti itu. Aku sudah mengkelilingi dan aku sudah mencari, tidak ada yang aku dapat Tuhan. Karena aku yang lebih tahu, bisa saja Petrus mengatakan seperti itu. Nah, tapi Petrus tetap taat, dia taat. Oke, dia bertolak ke paling dalam, dia melemparkan jalannya. Nah, apa yang terjadi? Mujizat dinyatakan pada saat itu. Dia udah sampai, ini gak ada lagi, paling cuma 1-2 ikan yang ada. Tapi ketika dia angkat jarinya, maka sampai dikatakan jalannya pun hampir koyak, saking badannya ikan yang besar-besar dia dapatkan sampai hampir koyak. Itulah mujizat yang dilakukan dalam hidup Petrus. Sehingga apa yang terjadi? Petrus takjub melihatnya, wah, ini siapa? Luar biasa gitu. Sehingga apa yang terjadi? Karena ketakjuban Petrus melihat Yesus, dia pun mau diajak Tuhan untuk menjadi muridnya. Dia dijadikan menjala manusia karena mujizat Tuhan atas Petrus, Bapak Ibu Saudara. Ketika Petrus melakukan yang terbaik dan dia tidak menghasilkan apa-apa, tapi dia percaya dan dia taat, maka dia menghasilkan hal yang besar. Dari sini kita belajar bahwa hasil dari ketaatan itu menghasilkan hal yang besar
dan dia menghasilkan hal yang besar. Ikannya sangat banyak karena pertolongan Tuhan. Nah, kita belajar bahwa Tuhan tahu kapan dia harus menolong kita. Tuhan mengerti kapan dia harus turun tangan untuk menolong kita. Maka percayalah, tetap imani. Sama seperti Bartimeus, dia tetap berseru sekalipun orang-orang meremehkannya. Sama seperti Petrus, dia tetap taat sekalipun dia tahu situasi laut itu, situasi danau itu seperti apa, dia tetap mencoba dan percaya, dia tetap taat. Nah, sama seperti kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita tidak mengerti rencana Tuhan, kita tidak memahami rencana Tuhan, belajar untuk tetap percaya. Belajar untuk tetap percaya, karena Tuhan sanggup. Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika masalah datang, ketika persoalan datang, ketika beban hidup bahkan pergumulan kita datang, siapa yang kita jadikan pertolongan dalam hidup kita? Siapa yang kita jadikan pusat pertolongan dalam hidup kita? Siapa yang kita andalkan ketika kita merasa bahwa beban hidup kita itu sangat-sangat berat dan sulit? Kepada siapa kita datang? Kepada siapa kita mengandalkan? Kepada siapa kita berseru? Itu yang menjadi pertanyaan. Sama seperti Daud, kalau kita buka di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, kita boleh sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita baca secara responsorial karena ini ayat 1 sampai 8. Haleluya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Sama-sama kita boleh buka Alkitabnya. Amin. Sudah dapat? Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Amin. Haleluya. Saya baca, Tuhan penjaga Israel. Yang pertama, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, pujilah Tuhan. Nah, Daud ketika dia menanyakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Sontak dia langsung berkata bahwa pertolonganmu ialah dari Tuhan. Kita belajar bahwa Daud itu adalah orang yang luar biasa. Daud itu gagah dan perkasa. Dia raja yang memiliki banyak sekali anggota prajurit, tetapi dengan segala kerendahan hati dan ketidakberdayaannya, dia tetap memandang kepada Tuhan. Dia tetap katakan bahwa Tuhanlah pertolonganku, sekalipun aku memiliki segala sesuatu yang ada di bumi, Tuhan tetap menjadi pertolonganku. Dikatakan ayat 6, matahari tidak akan menyakiti engkau pada siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita harus memiliki iman seperti Daud, yang tetap percaya bahwa pertolongan kita hanyalah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanlah tempat pertolongan kita. Dimanapun kita berada, tetap berharap penuh hanya kepada Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa menjadi orang Kristen itu tidak membuat kita berjalan di jalan yang lurus. Terkadang kita diizinkan berjalan di batu-batu, bahkan di tanah yang berlubang, untuk membuat kita tetap memiliki pengharapan. Pengharapan kita teguh, untuk kita selalu berharap bahwa Tuhanlah penopang hidup kita. Tuhan izinkan semuanya terjadi. Dia tahu karena kita sanggup.
Nah, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Kepada siapa kita datang ketika kita merasa bahwa kita benar-benar sangat sulit? Itu yang akan menjamin kehidupan kita. Datang kepada Tuhan sehingga Tuhan menjamin kehidupan kita. Nah, kita akan belajar bahwa ada 3 dimensi pertolongan Tuhan, yang dimana kita mengerti 3 hal ini. Ketika kita mengerti 3 hal ini, kita akan memandang pertolongan Tuhan itu komplit, sehingga ketika kita datang, kita tidak melewatkan pertolongan itu. Sehingga pertolongan Tuhan datang satu demi satu, kita tidak melewati pertolongan itu karena kita memahami, karena kita mengerti bahwa pertolongan Tuhan punya cara untuk menolong kita. Nah, kita akan belajar 3 dimensi pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang pertama, lanjut. Yang pertama, Tuhan bisa menolong kita melalui tangan orang lain. Nah, kita percaya bahwa sering kita dengar kesaksian orang bahwa Tuhan pakai orang lain untuk menolong saya. Tuhan pakai orang lain untuk melunasi utang-utang saya. Tuhan, itu adalah hal-hal yang sudah sering kita dengar. Tuhan bisa memakai orang lain untuk memberkati kita, menolong kita. Nah, kalau kita belajar kisah Naaman, dia sembuh dari penyakit kusta dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 1. Nah, saya bacakan 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Nah, kalau kita mendengar dari kisahnya bahwa Naaman itu adalah seorang panglima tentara yang gagah perkasa. Dia adalah seorang panglima tentara yang dipandang sedemikian rupa. Nah, dia dipakai Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tuhan pakai si Naaman untuk beri kemenangan kepada orang Aram. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Naaman itu terkena penyakit yang namanya penyakit kusta. Penyakit kusta yang ketika pada saat itu orang-orang, jika ada yang penyakit kusta itu pasti dijauhi oleh orang-orang di Israel atau oleh orang-orang di Arab. Karena penyakit kusta itu boleh dikatakan menular. Nah, dengan kesusahan hati Naaman tidak tahu harus berjalan kemana karena sakitnya, namun Tuhan pakai budak perempuan dari Israel. Kalau kita baca keseluruhannya di dalam 2 Raja-Raja 5, Tuhan pakai budak Israel. Tuhan pakai yang sebenarnya dia itu gak siapa-siapa. Menurut manusia sebenarnya dia itu orang yang gak bernilai. Tuhan pakai dia untuk memberitahukan kepada si Naaman bahwa ada seorang Samaria yang sanggup untuk menyembuhkanmu, tuanku, menyembuhkan penyakitmu. Jadi kau harus datang ke sana. Orang Samaria. Nah, ketika dia mendengar hal itu, dia memberitakan atau dia menceritakannya kepada Raja Aram. Dia datang, dia menceritakannya kepada Raja Aram bahwa ada seorang nabi yang namanya Nabi Elisa sanggup untuk menyembuhkan dia. Sehingga Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel agar diizinkan si Nabi Elisa untuk menyembuhkan si panglima Naaman. Namun apa yang terjadi ketika Raja Aram memberikan surat itu kepada Raja Israel salah paham. Dia pikir sampai dia membuka jubahnya, membuka bajunya, sampai dikatakan, siapakah aku ini? Apakah aku Allah yang sanggup menyembuhkan dia yang penyakit kusta itu? Aku bukan siapa-siapa, aku tidak sanggup untuk menyembuhkan. Sehingga berita itu pun terdengar di telinganya si Nabi Elisa. Sehingga itu yang membuat Nabi Elisa tertarik dan si panglima Naaman pun dipanggil untuk menghadap Elisa. Namun apa yang terjadi? Ketika Elisa datang, dia membawa emas, perak, jubah, bahkan barang-barang berharga untuk ditukarkan dari kesembuhannya. Nah, dia datang
menghampiri Naaman, sedangkan dia datang menghampiri Elisa, sedangkan si Elisa itu tidak menerima, bahkan dia tidak memiliki motivasi untuk meminta apapun kepada Naaman. Tapi Naaman datang, dia katakan bahwa aku ingin disembuhkan. Nah, kalau kau ingin disembuhkan, kau harus celupkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Sontak dia marah. Kenapa dia marah? Karena di sana banyak sekali sungai-sungai yang lebih bersih dari sungai Yordan. Kalau kita ketahui Bapak Ibu Saudara, sungai Yordan itu adalah sungai yang sangat keruh. Airnya itu kuning, bukan kuning, coklat. Jadi sungai itu airnya coklat, sangat-sangat kotor. Makanya orang tidak ada yang mau mengambil air di situ. Nah, itu yang membuat dia merasa bahwa aku terhina kali kau buat ya, jadi seperti itu. Kenapa kau nggak pilih sungai ini, sungai ini, sungai ini? Kenapa harus di Yordan? Ya udah, kalau kau nggak mau terserah, itulah istilahnya. Jadi dengan kekecewaan, dengan berat hati Naaman pulang. Dia mukanya muram, tapi ketika budak itu mendengar hal itu, ada seorang budak yang mengatakan, jadi sekalipun kau disuruh untuk menyelupkan dirimu di sungai itu, apakah kau tidak mau untuk sembuh? Gitu. Jadi dia tergerak, oke, aku akan melakukannya. Ketika saat itu dia melakukannya seperti yang disuruh, seperti yang dikatakan budak laki-laki itu, dia mencelupkan sepanjang 7 kali. Dia mencelupkan 7 kali, dan ke-7 kalinya dia sembuh dari kusta. Kita belajar bahwa Tuhan pakai si Elisa untuk menyembuhkan. Tuhan pakai budak itu untuk menyembuhkan Naaman. Jadi Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong kita. Tuhan bisa pakai keluarga kita. Tuhan bisa pakai orang tua kita, relasi kita, teman kita, saudara kita untuk menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong. Bahkan sekalipun musuh kita, Tuhan bisa pakai kita. Tuhan bisa pakai musuh kita untuk menolong kita. Itu acara Tuhan. Itu dimensi yang pertama, bahwa Tuhan bisa menolong kita melalui tangan orang lain. Namun apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki sikap yang benar. Jangan ketika kita berpikir bahwa oh Tuhan bisa menolong saya melalui tangan orang lain. Nah, karena kita nggak memiliki sikap hati yang benar, jadi kita berpikir, aduh siapalah nanti ya yang akan membayar utang-utangku? Aduh siapalah nanti yang memborong jualanku ya? Jadi kita fokusnya kepada siapa? Kepada manusianya. Kita berfokus kepada manusianya, sehingga itu yang membuat kita kecewa. Mari fokus kepada sumbernya. Fokus kepada sumbernya. Ketika kita fokus kepada sumbernya, maka sumbernya yang akan membuka saluran-saluran berkat bagi setiap kita. Amin. Tuhan yang membuka jalan bagi setiap kita. Maka agar Tuhan boleh tolong kita, mari miliki sikap hati yang benar. Fokusmu harus tetap kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetap berfokus kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus memiliki tetap sikap hati yang benar, dan agar Tuhan menolong kita melalui tangan orang lain, kita juga harus belajar untuk menghargai siapapun. Apapun kedudukannya, apapun posisinya, kita harus belajar untuk menghargai, karena semua orang itu ingin dihargai. Miliki sikap hati yang benar. Baiklah kepada siapapun. Kepada siapapun kita harus berlaku baik, sehingga Tuhan dengan mudah untuk memakai orang-orang untuk menolong kita. Jangan karena kita berpikir bahwa dia itu lemah, dia tidak pantas untuk dihargai. Itu salah. Tuhan bisa pakai orang yang lemah sekalipun, yang kita nggak pikirkan, Tuhan bisa pakai dia untuk menolong kita. Nah, tetap memiliki prinsip yang pertama tadi, miliki sikap hati yang benar. Yang kedua tadi, apa Bapak Ibu Saudara? Tetaplah saling menghargai, tetaplah saling baik, tetaplah saling mengasihi dimanapun kita berada. Nah, yang kedua dimensi Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita bisa alami tadi. Yang pertama, Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong kita. Bahkan Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa tolong kita dengan tangannya sendiri. Namun sebelum yang kedua, saya mau bercerita tentang kesaksian seorang gembala yang dimana jemaatnya, kita tahu bahwa masa-masa
PHK dari pekerjaannya karena situasi COVID, pandemi. Nah, singkat cerita, jemaatnya ini bertemu dengan seseorang yang bisa dikatakan bahwa orang ini memiliki materi yang banyak. Nah, gitu ya. Jadi datang dan tiba-tiba orang kaya ini datang dan menghampiri si jemaat dari gembala ini dan dia bercerita. Nah, maksud dari jemaat ini dia hanya menceritakan kesusahan hidupnya, dia menceritakan bahwa dia sedang di PHK, sangat sulit untuk. Jadi dia bercerita dengan panjang lebar, dia bercerita, tapi fokusnya tetap bahwa aku hanya memberitahu, bukan untuk meminta pertolongan gitu. Tapi itulah yang Tuhan datangkan kepada si satu jemaat ini, kepada ibu-ibu ini gitu. Ini kisah nyata kepada ibu-ibu ini. Nah, ketika ibu-ibu ini pulang dan mereka sama-sama pulang, nah suatu ketika Tuhan izinkan mereka untuk bertemu lagi. Nah, jadi orang ini tiba-tiba bertemu dengan ibu itu. Nah, ketika bertemu, jadi orang yang kaya itu langsung berkata bahwa, Bu, Tuhan suruh aku untuk kasih ibu rumah. Aku sudah pikirkan terus-menerus dan aku tidak tahu apa yang membuat kegelisahan dalam hidupku, katanya gitu. Karena Tuhan suruh kasih ibu rumah gitu. Nah, sontak ibu itu pun nggak tahu harus bagaimana, karena udah Tuhan yang suruh, gitu kan. Jadi responnya pun kalau bisa dia membuka mulutnya 5 cm atau 10 cm mungkin buka, gitu. Karena dia kok bisa gitu. Jadi Tuhan pakai orang kaya itu untuk memberikan rumah kepada ibu yang kena PHK ini. Nah, ibu bisa pilih mana rumahnya. Nah, dia diberikan rumah, Bapak Ibu Saudara, ini kisah nyata. Dia diberikan rumah karena Tuhan yang suruh. Tuhan bisa pakai siapapun, Bapak Ibu. Maka tetaplah menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan tolong dengan tangannya sendiri. Nah, Tuhan bisa tolong dengan tangannya sendiri. Kita belajar dari kemenangan atas Moab dan Amon. Kita belajar dari kisah kemenangan atas Moab, yaitu ketika situasi benar-benar sulit untuk kita hadapi dan tidak mungkin bagi manusia, sehingga perlu Tuhan yang campur tangan. Nah, kita belajar dari kisah Yoab itu di dalam 2 Tawarin 20. Nah, itu ceritanya di dalam 2 Tawarin 20 dikatakan kemenangan atas Moab dan Amon dan akhir pemerintahan Yosafat. Di ayat pertama saya bacakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Minyo. Ayat yang kedua dikatakan, datanglah orang memberitahukan Yosafat. Nah, datang orang memberitahukan Raja Yosafat bahwa akan datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni di Gedi. Nah, apa yang terjadi dan apa respon dari Raja Yosafat pada saat itu? Ketika dua negara sekaligus ingin menyerang satu negara Israel. Kita tahu bahwa Israel itu negara yang tidak besar, negara yang bisa dikatakan minim, tapi Tuhan berkenan atas Israel. Nah, kita lihat Yosafat di ayat yang ketiga dikatakan Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ketika dia mendengar akan ada peperangan yang besar yang akan menghantam Israel, apa yang dia lakukan? Dia memang dalam posisi yang takut. Secara manusia kita pasti takut, karena 2 lawan 1 sudah pasti menang 2. Tapi dia berpikir apa? Dia takut, dia khawatir, tapi dia datang kepada Tuhan. Yang pertama yang dia lakukan adalah datang kepada Tuhan. Bahkan dia datang kepada Tuhan, dia menyerukan kepada semua orang Israel agar semuanya berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu ketika Yosafat berdiri, dia menceritakan bahwa kalian semua harus berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, karena kita tidak mampu melakukannya sendiri tanpa Tuhan. Nah,
Mereka menyeru-nyerukan Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di 2 Tawari 20 ayat 14, kita boleh sama-sama buka Bapak Ibu Saudara. 2 Tawari 20 ayat 14 dan 15, kita sama-sama baca. Amin. Nah, dikatakan sama-sama baca. Lalu Yahaziel dan Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuhan Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu." Apa katanya Bapak Ibu? "Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah sendiri." Nah, jelas dikatakan bahwa bukan kamu yang berperang, karena itu sudah terlalu besar buatku. Aku yang akan berperang sendiri melawan mereka. Singkat cerita, apa yang terjadi ketika mereka menyeru-nyerukan Tuhan, Tuhan, Kau besar gitu. Mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Di ayat 22 dikatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorak. Nah, ketika dua negara itu, Bani Moab dan Bani Ammon, menyerang mereka, hampir menyerang mereka hanya melakukan ini. Di ayat 22 dikatakan bahwa ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan pujian, Tuhan berperang melawan mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika orang Israel mengagungkan Tuhan, menaikkan pujian-pujian bagi Tuhan, Tuhan membuat Bani Ammon dan Bani Moab itu berperang. Jadi yang seharusnya dua negara itu memerangi satu negara, jadi Tuhan membuat mereka berdua yang berperang, membuat dua negara itu saling bunuh-bunuhan, saling berperang. Dan tugas Israel hanyalah mengagungkan Tuhan. Dikatakan ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun persoalan kita, sebesar apapun pergumulan yang mungkin menurut pribadi kita tidak mampu tanpa Tuhan, dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ada saatnya di mana kita datang berlutut. Ada saatnya di mana kita datang berlutut meminta pertolongan Tuhan, menceritakan keluh kesah kita, menceritakan pergumulan hidup kita. Ada saatnya di mana kita datang berlutut meminta. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan berkati setiap apapun, setiap kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita membuat Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan kita. Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa pakai anak kecil untuk menyembuhkan aman. Tuhan bisa pakai seorang kaya untuk memberikan rumah kepada seorang ibu yang di PHK tadi. Tuhan bisa melakukan banyak hal-hal apapun. Yang terpenting kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kepada siapa kita datang ketika kita memiliki masalah? Kepada siapa kita berseru ketika pergumulan hidup kita berat? Bani Moab dan Bani Ammon dikalahkan. Dan kita melihat ketika mereka dikalahkan oleh Tuhan. Nah, pada saat itu Israel pun turun dan melihat semuanya sudah kalah, semuanya sudah ditumpaskan karena mereka saling bunuh-bunuhan. Nah, Tuhan sudah tolong mereka dari peperangan. Tuhan tolong lagi mereka untuk mencukupkan kebutuhan jasmani mereka. Yaitu banyak sekali Bani Moab dan Bani Ammon itu meninggalkan yang namanya perak,
dia ini adalah Tuhan, pakai tangan kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan berkati setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika Tuhan langsung menyalurkan berkatnya kepada kita, maka kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kita sama-sama baca selanjutnya. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 5 dikatakan, sama-sama kita baca, belum ada semak apapun di bumi sebelum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tangannya. Nah, di sini bercerita bahwa belum ada apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Dan di sini dikatakan bahwa hujan itu bercerita tentang berkat Tuhan yang akan disalurkan. Nah, pada ayat itu dikatakan tanah itu bercerita tentang wadah atau pekerjaan yang akan kita kerjakan. Nah, orang itu berbicara tentang kita yang bekerja. Nah, jadi Tuhan akan menyalurkan berkat pertolongan Tuhan ketika kita mengusahakannya, ketika kita bekerja untuk mengelola apa yang Tuhan sudah beri, bekerja untuk mengelola apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, sehingga Tuhan punya tempat untuk menurunkan berkatnya. Tuhan memakai tangan kita Bapak Ibu Saudara, tangan kita untuk bekerja, tangan kita untuk melakukan sesuatu, sehingga ketika kita bekerja, maka ketika Tuhan memperhatikan bahwa wah, ternyata tangannya itu rajin, Tuhan pakai, Tuhan berkati kehidupannya. Itu tadi Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan bisa pakai tangan kita sendiri asalkan kita mau melakukannya, bekerja, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ketika kita mau bekerja, melakukan apa yang menjadi bagian kita, mari biarkan Tuhan untuk menyalurkan berkatnya bagi setiap kita, menyalurkan pertolongannya bagi setiap kita. Amin. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kita bersyukur. Selanjutnya Mazmur 121 ayat 2, sama-sama kita baca. Pertolonganmu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, inilah iman, dimana kita harus tetap beriman. Pertolonganmu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab Tuhan besar, Tuhan dahsyat. Maka sebesar apapun permasalahan pergumulan hidup kita, Tuhan bisa dan sanggup untuk menolong kita. Amin. Haleluya, terpuji Tuhan. Selanjutnya sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3 ayat. Tetap yakini bahwa pertolongan Tuhan datang di waktu yang tepat. Melekatlah dengan Tuhan sehingga kamu mengerti cara Tuhan bekerja menolong hidupmu dan menjadi pribadi yang Tuhan mau, sehingga hidupmu penuh dengan mukjizat. Amin. Sekali lagi saya baca, tetap yakini bahwa pertolongan Tuhan datang di waktu yang tepat. Melekatlah dengan Tuhan sehingga kamu mengerti cara Tuhan bekerja menolong hidupmu dan menjadi berkat yang Tuhan mau, sehingga hidupmu penuh dengan mukjizat. Amin. Tuhan akan memberkati tangan kita sehingga kita bukan hanya menerima, tetapi Tuhan bisa pakai kita untuk memberkati orang lain dengan tangan kita. Ketika kita mau mengusahakan apa yang menjadi pekerjaan kita, ketika kita mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan curahkan berkatnya bagi setiap orang yang mau bekerja keras
bersiaplah, kita akan menerima pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya kita semua di tempat ini memiliki iman yang teguh untuk selalu berharap penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong hidup kita. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita percaya bahwa musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.